Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Dan yang pertama juga izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di kelompok 4 ini ada saya, Febrian Dwi Arianto, selanjutnya ada Regina Mayansari, lalu ada Nova Sugi Rahmaningsi, yang selanjutnya ada Mudofar Zudi Tobiim, lalu ada Ida Risma, dan yang terakhir adalah Rama Okta. Pemberian upah minimum pekerja. Upah merupakan hal yang paling utama dalam ketenagakerjaan, karena tujuan orang bekerja adalah untuk memperoleh upah atau gaji yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan jika nilai upah yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tersebut dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja, maka pekerja tersebut akan menolak pekerjaan yang ditawarkan. Dalam pemberian upah, diatur juga dalam regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dengan tegas mengatur tentang pengupahan dengan melindungi upah tenaga kerja yang merupakan upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten atau kota yang didasarkan kepada pencapaian kebutuhan hidup yang layak. Masalah-masalah perburuan muncul di negeri Indonesia ini dan di belahan dunia lain tidak dipicu semata-mata oleh konflik tenaga kerjaan dan derivasinya, melainkan juga diusut oleh persoalan dasar seperti politik, pemerintahan, kebijakan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, pendidikan, dan aspek lainnya yang saling terintegrasi satu sama lain. Dalam sistem pengupahan di Indonesia sendiri pada umumnya didasarkan kepada 3 fungsi. Yang pertama adalah menjamin kehidupan yang layak pekerja dan keluarganya. Yang kedua, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Dan yang ketiga adalah menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja. Pengertian dari upah merupakan sumber utama penghasilan seseorang. Upah semestinya cukup untuk memenuhi kehidupan karyawan dan keluarganya. Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada pertama, biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya. Yang kedua, terkait regulasi tentang upah minimum atau UMR. Dan yang ketiga, produktivitas marginal tenaga kerja. Yang keempat, tekanan yang dapat diberikan oleh serikat pekerja maupun serikat perusahaan. Dan yang kelima adalah perbedaan jenis pekerjaan. Bila mana kita melihat poin nomor 3, di sini adalah produktivitas marginal tenaga kerja. Izinkan saya menggambarkan sedikit. Ketika produktivitas dari tenaga kerja itu meningkat atau menghasilkan barang atau jasa di luar target, maka atau di luar standar, atau mungkin menjadi capaian terbaru yang marginalnya semakin meningkat, tentulah pekerja atau buruh berhak memperoleh imbalan atau jasa sesuai apa yang sudah dilakukannya atau sesuai dengan tingginya produktivitas marginal tenaga kerja. Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi. Sehubungan dengan hal itu, maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah upah nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja, atau pada umumnya di masyarakat kita sering mengenalnya dengan gaji bulanan. Lalu yang kedua adalah upah real, yaitu kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan atau jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang mampu didapatkan dari pertukaran tersebut. Dalam hal ini, upah yang diberikan oleh pengusaha tidak berupa uang real, bila mana itu dapat disepakati oleh pekerja. Kesepakatan antara pekerja dan pengusaha bisa berupa barang atau jasa. Jaminan dalam melaksanakan pekerjaannya, dalam melakukan pekerjaannya, tentulah pekerja tidak lepas dari beberapa resiko, entah luka-luka, cacat produksi, dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita mengenal tentang jaminan sosial.
Jaminan sosial sendiri merupakan hak dari buruh atau pekerja untuk mendapatkan perlindungan dan merupakan kewajiban dari pengusaha untuk memberikan perlindungan kepada buruh atau pekerja. Bahkan hak atas jaminan sosial sendiri sudah diakui oleh internasional sebagai hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan jaminan pada waktu mengalami sakit, cacat, hari tua, meninggal dunia, dan menganggur. Oleh karena itu, ILO (International Labour Organization) dalam Konvensi nomor 102 atau 102 tahun 1952 tentang standar minimum jaminan sosial menyebutkan setidak-tidaknya ada 3 dari 9 cabang program jaminan sosial yang secara minimum diberikan kepada buruh atau pekerja. Di antaranya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi. Sehubungan dengan hal itu, maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu upah nominal dan upah real. Upah nominal yaitu sejumlah uang yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja. Sedangkan upah real yaitu kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja ditukarkan dengan barang dan jasa. Diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang mampu didapatkan dari pertukaran tersebut. Selanjutnya menjelaskan tentang jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan hak dari buruh atau pekerja untuk mendapatkan perlindungan dan merupakan kewajiban dari pengusaha untuk memberikan perlindungan kepada buruh atau pekerja. Hak atas jaminan sosial itu di dunia internasional merupakan hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan jaminan sosial pada waktu mengalami sakit, cacat, meninggal dunia, dan menganggur. Oleh karena itu, organisasi International Labour Organisasi dalam Konvensi nomor 102 tahun 1952 tentang standar minimum jaminan sosial itu menyebutkan setidak-tidaknya ada 3 dari 9 cabang. Di lingkup nasional, hak atas jaminan sosial tersirat di dalam Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28H Ayat 3 Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 Ayat 3 merumuskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan Pasal 28H Ayat 3 Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa setiap orang berhak atas 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja masih tetap berlaku, meskipun telah berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Pada saat mulai beroperasinya BPJS, ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian atau paling lambat 1 Juli tahun 2015, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, atau di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Asuransi bagi para pekerja ini memberikan cukup banyak manfaat dan proteksi terhadap risiko kerugian hingga beberapa jaminan lain yang memberikan keuntungan bagi para pekerja pemegang polis. Besaran jumlah premi pun sebetulnya sudah diatur mengikuti aturan undang-undang dengan besaran 2% dari pendapatan para pekerja per bulannya. Kekurangannya ditanggung oleh perusahaan sehingga para pekerja bisa mendapatkan cukup banyak manfaat dari asuransi tersebut. Adapun manfaat pertama,
pekerja mendapatkan perlindungan terhadap semua kecelakaan yang terjadi pada saat berada di area pekerjaan. Perlindungan ini juga sudah termasuk jika terjadi kecelakaan di perjalanan saat menuju kantor ataupun pulang kantor. Manfaat yang kedua, para pekerja bisa mendapatkan dana pensiun setelah keluar dari perusahaan mengikuti ketentuan yang berlaku. Dana pensiun ini sebetulnya bisa diambil dengan dua cara, yaitu pada saat pekerja keluar atau resign dari perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan syarat tertentu dan atau sudah memasuki usia masa pensiun. Usia masa pensiun pun bisa disesuaikan dengan masing-masing kebijakan perusahaan itu. Yang ketiga, adapun manfaatnya adalah para pekerja yang diasuransikan akan mendapatkan santunan jika terjadi kematian. Pada dasarnya, jika kematian wajar atau disebabkan karena kecelakaan, tetap akan mendapatkan santunan, kecuali jika kematian yang masuk dalam pengecualian, misalnya karena melanggar peraturan lalu lintas, kebut-kebutan, dan atau sebagainya. Pada dasarnya pekerja akan mendapatkan beberapa manfaat sekaligus dari asuransi tenaga kerja seperti jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini diberikan ketika peserta mengalami kecelakaan saat bekerja baik di dalam lingkungan kerja ataupun di luar lingkungan tenaga kerja, seperti ketika mengalami kecelakaan saat hendak berangkat ke kantor. Yang kedua, jaminan kematian. Jaminan kematian ini diberikan kepada ahli waris jika pekerja meninggal dunia bukan diakibatkan karena kecelakaan kerja. Jaminan hari tua. Pekerja mendapatkan manfaat berupa uang tunai pada saat memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat sehingga tidak bisa mencari nafkah kembali. Pelanggaran pembayaran upah minimum. Pada tanggal 14 Juli 2017, dikutip dari laman website CNN Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan Direktur Utama PT KL dengan inisial YS yang beroperasi di Jakarta ini telah membayar upah di bawah minimum provinsi. Dalam perkara ini, tindakan YS selaku Direktur Utama perusahaan KL diduga melanggar pasal 185/90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 400 juta. Sebelum melakukan penetapan YS sebagai tersangka pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PPNS telah melakukan penyidikan terhadap tersangka dan 9 saksi tersebut, saksi ahli serta menyita barang bukti berupa slip gaji, buku upah, kartu pekerja, nota pemeriksaan. Hasil analisis perkara, keterangan para saksi dan tersangka, serta analisis hukum dari keterangan para saksi dan tersangka, serta petunjuk barang bukti, tersangka patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pembayaran upah di bawah UMP DKI Jakarta. Iswandi, Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, menjelaskan semua proses penyidikan dan penyelidikan diserahkan sepenuhnya oleh petugas yang berwenang dalam hal ini. PPNS yang untuk proses lebih lanjut nantinya akan dilimpahkan ke kejaksaan. Diketahui, YS selaku Direktur Utama PT KL tidak membayar upah sesuai UMP DKI Jakarta pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Menyikapi pelanggaran tersebut, petugas pengawas Kementerian Ketenagakerjaan langsung memberikan nota pemeriksaan nomor B17-PPK-NKJ-2-2012 tanggal 10 Februari 2012 serta memberikan nota penegasan nota pemeriksaan nomor B103-PPK-NKJ-3-2012 tanggal 12 Maret 2012. Penyidikan dan penyelidikan terhadap YS berdasar pada surat laporan kejadian nomor 01-KL-PPNS-1-2013 pada tanggal 15 Januari 2013 dan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik _01-2-2013 PPNS Res Strip Nakertrans pada tanggal 14 Februari 2013. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami.